إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, ikhwani fillah, hazani Allah wa iyyakum ajma'in. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur pada Allah azza wa jalla atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan yang sempurnanya nikmat tersebut sehingga kita bisa bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka takarub pada Allah subhanahu wa taala, dalam rangka kita beribadah kepadanya, mohon ampun kepadanya, dan mudah-mudahan segenap amal ibadah kita menjadi amal soleh, amal pemberat timbangan ke bangkit di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin terus ke dunia ini. Mudah-mudahan kita semua pun dihidupkan oleh Allah tabaraka wa taala, diwafatkan di atas Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak lupa pula kita mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang mungkin ditimpa musibah sakit, yang harus dirawat di rumah sakit ini, di Dustira ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan mengangkat penyakitnya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya yang menantinya tetap bersabar dan mudah-mudahan tahur, pembersih, dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala agar mereka diringankan semua masalah yang dihadapinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ucapan yang mungkin gampang dan mudah tanpa biaya yang harus kita keluarkan, tapi nilai tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ucapan yang sangat mudah, ringan, dan mungkin bahkan tidak ada biaya sama sekali. Dibandingkan dengan kurban, dengan haji segala macam, itu perlu biaya, perlu effort yang besar. Apa itu? Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala enggak ada biaya sama sekali. Allah enggak minta uang kepada kita. Allah enggak minta sesuatu kepada kita, tidak. Tapi Allah menginginkan kita untuk selalu berzikir, membasahkan lisan kita untuk berzikir kepadanya. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala lapisan masyarakat bisa melakukannya. Segala lapisan masyarakat, yang kaya, yang miskin, yang kecil, yang muda, yang laki, perempuan, yang sakit, yang sehat, bisa melakukan semuanya hal tersebut. Saking mudahnya. Tapi banyak orang kadang-kadang lalai dari zikir tersebut. Yang Allah mudahkan, yang Allah tidak ada effort sama sekali, tapi kadang kita terlalaikan dengan zikir kita, terlalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam yang kita hadapi, terutama media sosial dan demikian gencarnya sekarang ini. Kadang-kadang kita bisa bergadget ria, bisa berjam-jam, tidak ada sama sekali capeknya. Kita bisa berfacebookan, bisa kita bertwitteran, bermacam-macam medsos yang dilakukan sehingga kita lupa kepada Allah azza wa jalla. Wa na'udzubillah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang zikir ini? Banyak ayat ya, banyak hadis Rasulullah SAW, dan gak mungkin dibahas pada hari Jumat. Gak mungkin di khutbah seperti yang singkat sekarang kita bahas semuanya. Mungkin beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan zikir tersebut dan qaul para sahabat dan para ulama kita. Pertama, Allah mengatakan dalam Quran Al-Karim yang kita hafal ayatnya semuanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152.
Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzkurukum, maka Allah akan ingat kalian. Nah, kenapa kita mungkin doa-doa kita nggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita kurang ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa ketika kita punya kepentingan. Ada musibah, ada segala sesuatu, baru kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kada kelonggaran, ada waktu yang luang, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini menjelaskan pada kita di waktu apapun. Fazkuruni azkurukum. Kalau kau mengingat kepada aku akan ingat kepada kalian. Nah, kalau Allah akan mengingat kita, apa masalah pasti selesai masalah kita sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan semua masalah kita. Yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Washkuruli wala takfurun. Bersyukur kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Fama min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kita rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya guna pakai, enggak akan mungkin kita bisa membuat nikmat tersebut. Nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Allah minta kepada kita agar bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan makna al-ayat. Ayat tadi itu, fazkuruni azkurni bitta'ati azkurukum bisawabi wal maghfirah. Kau ingat kepadaku. Dengan apa? Definisi mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan membalasnya. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Azkurukum bisawabi wal maghfirah. Maka Allah akan membalasnya dengan sawab, dengan kebaikan berlimpah luah, bahkan maghfirah Allah tabaraka wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mentaati Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mengatakan dalam tafsirnya juga, ya, zikru ta'atullah, zikir dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, falam yuti' walam yazkurhu. Barang siapa yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia banyak banyak bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di segi lain dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya lisannya saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak diikuti oleh hatinya dan amal anggota badannya. Nauzubillah min dzalik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Ma amila ibnu Adam min amalin an ja'a lahu minan adzabillah min dzikrillah." Subhanallah. Muaz bin Jabal mengatakan, tidaklah ada amal anak cucu Adam yang bisa melepaskan dia dari azab Allah, dari murkanya Allah tabaraka wa taala, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bisa menghilangkan beban-beban kehidupan kita, bisa menyembuhkan penyakit kita, bisa menyembuhkan segala macam musibah dalam hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Tenangnya hati kita, semuanya akan mudah semuanya dengan ketenangan jiwa kita. Orang yang tidak tenang jiwanya, kemerungsung jiwanya, maka dia pasti akan tenang kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian berkata Musa alaihissalam. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Musa alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabbi, kaifa asykuruka? Ya Rabbku, bagaimana caraku bersyukur kepadamu ya Rabb? Subhanallah. Musa alaihissalam, utusan Allah tabaraka wa taala, masih minta kepada Allah, bagaimana caraku bersyukur kepadamu ya Rabb? Subhanallah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala lahu Rabbu? Berkata Allah kepada Musa alaihissalam, tazkuruni wa la tansani. Kau ingat kepadaku, jangan kau lupakan aku. Subhanallah. Kau ingat kepadaku dan jangan kau lupakan aku.
Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza dzakarani qad syakartani. Kalau kau mengingatku, itu bukti kau telah bersyukur kepadaku. Subhanallah. Kau mengingatku, innallaha yazkuru. Kalau apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza dzakartani, kalau kau mengingatku hai Musa alaihissalam, qad syakartani, kau telah bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani, kalau kau melupakanku, lupa kau zikir kepadaku, lupa kepadaku hai Musa alaihissalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad kafartani, kau telah kufur kepadaku. Subhanallah. Sekelas Nabi minta kepada Allah bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara untuk mengabdi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita tentang masalah ini, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, juga yang lainnya, inna Allah yazkuru man zakarahu wa yazidu man syakarahu wa yu'adzib man kadzabahu man kafarah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yazkuru man zakara. Allah akan mengingat kita ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu man syakara, dan akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kufur pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, nikmat yang besar dengan berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Sampai hari ini saja, Jumat sekarang ini, Allah Tabaraka beritakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah panggil orang beriman. Hai orang-orang beriman, ya bersegera kamu datang pada Allah pada hari Jumat. Ketika Jumat kamu tahu itu hari Jumat, bersegera siapkan dirimu untuk hari Jumat tersebut. Tinggalkan jual belimu, tinggalkan huzurul baik, tinggalkan jual belimu. Zalika, yang demikian itu khairul lakum, lebih bagus bagimu. Kau mengetahuinya. Apa sepanjang hari? Tidak sepanjang hari. Kita mungkin Jumat mungkin sejam setengah atau 2 jam paling lama kita duduk di masjid sampai selesai Jumat. Tapi apa kata Allah ya selanjutnya? Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau kau selesai Jumatan, silakan kau bertebaran di bumi. Yang mau bekerja silakan bekerja, yang mau di pertaniannya silakan bertani, yang mau ke kantor silakan ke kantor, silakan bekerja semuanya. Tidak selamanya sama hari Jumat kita untuk duduk di masjid untuk apa? Berzikir, tidak. Silakan keluar. Tapi apa? Cari pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah katakan, wazkurullaha katsira, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Di samping kita mencari fadilah Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang halal thayyibah, tapi Allah masih merintahkan pada wazkurullaha katsira, berzikir yang banyak, bukan sedikit, katsira, banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kau mendapatkan kemenangan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajmain, dengan berzikirlah yang luar biasa, yang tidak ada biaya, tidak ada effort sama sekali, cuma lisan kita dan hati kita dan amal anggota kita ikuti apa yang kita ucapkan tersebut. Insyaallah kehidupan kita akan mudah dan gampang insyaallah tabaraka wa taala. Barakallahu lakum fi fatmihi wa iyyakum taqabbal minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajmain, dengan berzikir pula Allah mudahkan kita melaksanakan syariat dari Allah Tabaraka wa taala. Seberat apapun syariat tersebut akan mudah kalau lisan kita memang
selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Dikeluarkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada bab fadl zikir. Nomor hadisnya 3793. An Abdillah bin Bashar Bushrin anna a'rabiyan. Datang seorang orang Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, innal syara'al islami qad kahrat alayya. Ya Rasulullah, sungguhnya syariat agama Islam itu telah memberatkan kami ya Rasulullah. Subhanallah. Belum sempurna syariat waktu itu. Belum sempurna turunnya Al-Quran. Sudah orang Arab yang katakan berat ya Rasulullah. Subhanallah. Apalagi kita sekarang ini gitu ya. Yang jauh dari Rasulullah SAW. 30 juz depan kita. Kita baca, kita hafal. Orang Arab yang katakan kepada Rasulullah SAW. Berat. Apa kata dia? Kata orang ini kepada Rasulullah SAW. Anbi'ni min habi syai'in asabbatu bihi. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami ya Rasulullah, kepadaku ya Rasulullah. Sesuatu yang aku bisa mudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Subhanallah. Ajarkan kepadaku sebuah syariat yang diturunkan oleh Allah kepadamu dan dicontohkan olehmu, dan aku ini termasuk dari umatmu untuk mengamalkan apa yang kau amalkan ya Rasulullah. Tolong ajarkan kepadaku apa yang bisa lakukan agar aku mudah melaksanakannya ya Rasulullah. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Subhanallah. Jangan sampai lisanmu itu kering dari zikir kepada Allah. Artinya apa? Basahkanlah lidah kita untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan begitu akan dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik urusan dunia kita, lebih-lebih urusan akhirat kita dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum ajmain. Banyak hadis-hadis yang seperti banyak. Karena khutbah Jumatnya sangat singkat sekali, cukup demikian barangkali. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah, memicu dan motivasi kita untuk lisan kita yang tidak ada biaya. Sekali lagi, nggak ada biaya sama sekali. Kita nggak mengeluarkan uang kita berjuta-juta, ratusan ribu, puluhan ribu, tidak. Tidak kita berkurban dengan kambing, tidak sama sekali. Hanya lisan kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita yang terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan begitulah akan tenang jiwa kita untuk hidup. Kenapa banyak orang stres sekarang kita lihat? Karena sumber penyakit dari hati sebenarnya. Kalau hati kita tentram, hati kita penuh tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua urusan akan mudah. Allah telah mengatakan, kita masih ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah, selalu lisan kita basah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu kan tenang. Tenanglah jiwa kita akan tenang, semua anggota badan kita. Tenang kita untuk bekerja, tenang kita untuk melakukan mencari nafkah, tenang kita untuk melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, dan tenang pula kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ikhwani fillah Allah wa iyyakum ajmain, mari dari sekarang lisan kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang muflihun, orang yang beruntung, yang lisannya dzakirullah katsiran wa dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gampangkan kita, mudahkan kita, dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jaga kita, jaga anak istri kita semuanya. Dan Allah kumpulkan kita semua bersama anak-anak kita, istri kita, kedua orang tua kita di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن حقا حقا ارزقنا اتباعه وإن باطلا باطلا ارزقنا اجتنابه اللهم يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين اللهم ربنا فاغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم ربنا فاغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات يا سميع الدعاء تقبل دعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة